Ya. Kembali ke dalam pembicaraan, sedangkan adza di sini musibah yang tidak baik, gangguan. Bentuknya sakit atau selain itu illa hatallahu bihi, kecuali Allah akan menghapuskan, menjatuhkan dosa-dosanya, sayyiatihi, dosa-dosanya, sebagaimana daun yang jatuh dari pohon. Ya, ini yang disampaikan Rasul kita Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Bukhari. Apa kata Rasul? At-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit itu pintu mati syahid bagi setiap muslim. Kayak piye Bapak? Jadi kalau kita misalkan sudah berikhtiar kok tetap loro, kemudian kita bersabar, maka itu adalah pintu mati syahid yang dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk kita. Ning aja golek-golek. Aja golek-golek terusan nggih. Wis aku tak lunga ning Singapura wae mek kena terus bali mulai, ndak begitu. Setelah kita berikhtiar agar kita sehat kok tetap sakit dan terkena wabah, maka itu pintu mati syahid yang dibuka oleh Allah. Dan tidak ada kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia biasa seperti kita melebihi kedudukannya mati syahid. Ya, karena kalau kita kepingin mencapai derajat siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq kangelan. Ya kan? An-Nisa 69 itu urutan. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang diberi nikmat Allah paling tinggi itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, yang ketiga orang yang mati syahid, wassolihin, yang paling akhir wong soleh. Nggih Bapak, niki Allah membuka pintu bagi kita sing uripe sik drewer-drewer, itu ada pintu mati syahid, namanya terkena wabah penyakit. Ming aja golek-golek sepindah malih. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin, dan jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Perintahnya Umar bin Khattab, kalau ada penyakit terkena wabah, kalau ada satu masyarakat terkena wabah, maka kaum muslimin yang di luar wilayah tidak boleh masuk, yang ada di dalam wilayah tidak boleh keluar. Tapi ini pintu syahadah, pintu mati syahid. Bayangkan kemuliaan oleh Allah untuk kita. Tapi sekali lagi siapa yang bersabar. Jangan sampai sirai mumet awake rada panas bikin status neng WA. Status WA niku lho. Maka saya tuh sampai sekarang tidak pernah mau nulis status neng WA. Jebule kabeh kanca iso maca to niku Bapak nggih. Wo, nggih to. Apa pernah terus nang Facebook, nggih to, sandalku cepot. Wong sak negara reti kabeh sandale cepot. Ya. Ini adalah pintu kebaikan bagi orang yang terkena sakit dan dia bersabar. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, bersabar. Setelah kita mengambil semua proses sebab akibat dan kita mengharapkan pahala dari Allah, lah kok tetap loro, pilihannya sabar. Mungkin ada orang yang mengatakan, Mas, tetapi saya tinggal di dunia itu saya senang dunia ini. Ndak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sana ada negeri yang jauh lebih indah dari dunia, namanya surga. Pilih pun di jenengan. Rasul kita hadis Sahih Bukhari menyampaikan at-ta'unu kana azaban yam'athuhu Allahu 'ala may yasha'u wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah itu bisa jadi adalah siksa bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tetapi bisa jadi dia adalah rahmatnya untuk orang-orang mukmin. Jadi wabah itu bisa menimpa orang mukmin, bisa menimpa ahli maksiat. Tergantung kemudian bagaimana sikapnya. Kalau orang mukmin dia terkena wabah dan dia bersabar, sekali lagi Rasul kita menyampaikan hadisnya ini, kita lajengaken. Falaisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Rasul kita menyampaikan, maka tidaklah ada seseorang yang tertimpa wabah kemudian dia yamkusu fi baladi, tetap tinggal di tempatnya, sabiran muhtasiban, niatnya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu bahwa bencana itu tidak menimpa dirinya kecuali dengan takdir Allah, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tentrem mboten atine, kudune tentrem, mboten sah borong
masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta dengan kasih sayang dan dengan kebijaksanaannya. Mari kita bersyukur, kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam peristiwa dan keadaan yang mendatangi kita. Karena tidak ada ketetapan Allah bagi seorang mukmin kecuali baik. Kita berharap kita orang-orang mukmin sehingga semua bagian kehidupan kita dan ketetapan Allah untuk kita mendatangkan manfaat yang besar bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten untuk materi malam ini kita mulai tidak melanjutkan materi yang kemarin, tapi materinya kita siapkan nanti kalau ini selesai waktunya masih kita laksanakan materi yang kemarin. Kalau kepengin matur tentang wabah penyakit sekedhik kemawon untuk memberikan kita sikap yang benar dan tidak khawatir ibu-ibu bapak-bapak. Kenapa begitu hadirin sekalian? Hari ini mungkin ada sebagian kaum muslimin yang punya anggapan bahwa kalau orang terkena wabah penyakit maka orang itu hina dan nista di hadapan Allah. Mboten, tidak. Penyakit itu apabila menimpa seorang mukmin maka dia merupakan salah satu yang cara yang Allah pakai untuk membersihkan kesalahan. Ya. Nabi Ayub alaihi salam menika beliau sakit bahkan selama 18 tahun. Itu waktu yang sangat panjang untuk menderita sakit. Dan apa yang Allah kehendaki dari sakitnya Nabi Ayub, Allah angkat derajat Nabi Ayub alaihi salam tinggi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 hari menjelang wafatnya beliau sakit. Bahkan suatu saat pernah ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul dan itu kemungkinan besar menjelang Rasul kita wafat. Ya, sampai sahabat ini menyampaikan pada waktu Rasul kita menutup diri dengan selimut. Ada 3 selimut yang beliau pakai. Jadi beliau pakai 3 selimut, selimut 1, 2, dan 3. Lalu sahabat ini meletakkan tangannya di atas selimutnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu demamnya Rasul terasa di telapak tangannya orang itu. Kemudian Rasul kita ditanya, ya Rasulullah, demikiankah sakitmu? Maka Rasul kita menjawab, benar. Beliau menjawab, sesungguhnya kami para nabi ishtadda alainal bala, sesungguhnya kami oleh Allah diberatkan ujian kami sehingga pahala kami pun semakin besar. Ya, ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya setelah 12 hari beliau meninggal. Demikian pula sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang di antara Asyra Mubasysyirin bil Jannah. Itu beliau bahkan meninggal karena wabah penyakit taun, kolera, waktu itu yang menimpa kaum muslimin di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa ketika Islam itu ada di puncak kejayaannya. Pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu masa di mana orang bermaksiat sembunyi-sembunyi betul. Orang-orang munafik merasakan bahwa bumi ini sempit untuk mereka. Orang-orang kafir menyingkir dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah cahaya keimanan. Dan Allah timpakan kepada kaum muslimin waktu itu wabah penyakit di negerinya para nabi, yaitu Syam, Palestina, Syria, Yordania, Lebanon, dan
Sinai. Sehingga di dalam satu peristiwa itu, peristiwa Ta'un Amwas, sebagian ulama berpendapat ada sekitar 10.000 orang sahabat Rasul yang meninggal. Dari total 25.000 orang kaum muslimin yang meninggal dalam peristiwa wabah penyakit itu. Dan di antara sahabat-sahabat besar yang meninggal adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian gubernurnya Rasul kita yang dikirim untuk berdakwah ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian seorang pemuda yang pada masanya Abu Bakar dijadikan sebagai panglima perangnya kaum muslimin, yaitu sahabat Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Jadi orang yang meninggal karena wabah penyakit itu bukan kehinaan kalau dia bersabar. Rasul kita menyampaikan ini untuk mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak nggih, supados kula panjenengan sami tentrem atine itu loh. Tentrem atinya bukan berarti kemudian kita tidak mengambil asbab ya, tidak berikhtiar, mboten. Karena orang tawakal kepada Allah itu kalau tidak pakai ikhtiar, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengingatkan fatawakkalhu madkhulun, tawakalnya menipu. Ada seorang sahabat Badui yang menghadap kepada Rasul, masuk ke Masjid Nabawi, ngaji dengan Nabi kita, kira-kira naik untanya tidak diikat, kemudian ditinggal masuk masjid. Pada waktu sahabat ini keluar, untanya pergi dan lari. Maka ketika ketemu dengan Rasul kita, orang ini diikatkan, wahai bapak, ikatlah untamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya bahwa proses sebab akibat itu berpahala di dalam Islam. Ya, ahdul asbab, kita melewati satu proses sebab akibat. Misalkan kalau kita merasakan badan kita mulai kelelahan, istirahat untuk menghilangkan lelah. Nek mulai kita merasakan kondisi tubuh kita turun, mulai agak demam, ya minum vitamin lah. Nggih. Awake rada dienak-enakke ya mangan sate, mboten napa-napa. Aja sate keong, ya sate klathak, Bapak Ibu nggih. Kemudian minumnya susu hangat, setelah itu dibelonyo, setelah itu tidur, minum suplemen, kalau perlu habatus sauda atau apalah, imbus atau apa nih Pak Dokter nanti tanyakan, nggih. Begitu ya wajar lah, itu namanya akhdul asbab, dan itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala berpahala. Nggih. Kalaupun toh kemudian kita sudah melewati proses sebab akibat kok tetap kita sakit, mari kita bicarakan kabar gembira yang disampaikan Rasul kita Muhammad SAW. Ya, Rasul kita menyampaikan, ma min muslimin yusibuhu adza min maradin wa masiwahu illa hattallahu bi sayyiatihi kama tahatta syajaratu min syajaratu waraquha. Rasul kita menyampaikan tidak ada seorang muslim yang tertimpa satu gangguan adza, gangguan yang tidak menyenangkan. Karena musibah itu bisa enak, bisa tidak enak nih Bapak-bapak. Bagaimana ayatnya tiba-tiba saya lupa. Likailata saw'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi konsep musibah di dalam Quran itu disebutkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah ada musibah yang menimpa dirimu, ya, baik di bumi ini atau menimpa jiwamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali telah kami tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum peristiwa itu kami wujudkan. Apa tujuannya? Allah memberitahukan ini kepada kaum muslimin, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Nah, ini musibah itu agar kalian tidak berputus asa atas dunia yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan sampai kalian sombong ketika musibah itu mendatangkan dunia yang banyak. Dari musibah itu apa toh? Musibah itu ketentuan Allah Ta'ala yang merupakan ujian dari Allah untuk manusia, bisa baik bisa buruk. Ya, apakah ada musibah yang baik? Ada. Suatu saat Sa'ad bin Amir radhiyallahu anhu, gubernurnya Umar, digaji oleh Umar sebesar 10.000 dirham setiap bulan.
Setiap bulan gajinya seorang gubernur pada masanya Umar adalah 10.000 dirham, 1.000 dinar, 3 miliar rupiah per bulan. Itu gajinya seorang gubernur. Jadi kalau 1 tahun pengke dhewe nggih dihitung mangke bapak wong utuh duwite kok nggih to, ngitung duwite Sa'ad bin Amir itu. Ya, hadirin, begitu gaji itu sampai di rumahnya, pesannya Umar, berikan kepada istrinya, jangan engkau berikan kepada Sa'ad bin Amir, nek tok kayak Sa'ad bin Amir bakal ditompo. Berikan kepada istrinya. Maka diberikan kepada istrinya. Istrinya seorang wanita yang salehah. Dia tahu ini gaji suaminya dan ini milik suaminya, bukan milik dirinya. Maka apa? Gaji itu tidak didelik. Wah, eman-eman iki kan 3 miliar ya weh to. Wah, iso gue belanja apa-apa iki. Kerupuk oleh apa meneh dawet. Waduh, simpen wae ndak. Oleh sang istri dibiarkan di atas meja. Sa'ad bin Amir radhiyallahu anhu pulang dari kantor, beliau gubernur Yaman pada masanya Umar. Kalau Mu'ad bin Jabal pada masanya Rasul, nggih to. Terus dipindah oleh Umar ke Syam oleh Umar bin Khattab. Sa'ad bin Amir ini gubernur Yaman waktu itu pulang ke rumah mendapatkan ada kantong duit, kantong uang dirham. Itu jumlahnya 10.000 dirham, 1.000 dinar, 3 miliar itu Bapak. Maka kemudian Sa'ad bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya, wahai istriku, dari mana ini? Maka istrinya menjawab, ini gaji dari Amirul Mukminin Umar untuk panjenengan. Apa komentarnya? Dakhala alayya dunya li ahlika akhirati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia memasuki hidupku untuk menghancurkan akhiratku. Musibah yang baik ini, Pak. Biasanya awake dhewe golek-golek sing ngene-ngene iki wae. Ya, begitu. Buat apa-apa. Kalau ini disikapi dengan bersyukur kepada Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Maka Sa'id bin Amir radhiyallahu bersyukur dengan cara apa? Gaji itu langsung berikan kepada di sini, bune bagi untuk fakir miskin dina iki entek. Oh, begitu Bapak. Bersyukur beliau. Betulan istrinya wanita yang salehah. Bagi untuk fakir miskin sampai tidak ada sisa. Ya, karena beliau taat kepada suaminya. Le blonjo piye pane urusanku. Wah, kira-kira begitu. Dan betul kan Sa'id bin Amir beliau tetap bekerja. Nggih, Bapak, tetap beliau bekerja. Ya. Kembali ke dalam pembicaraan, sedangkan ada di sini musibah yang tidak baik, gangguan. Bentuknya sakit atau selain itu illa hatallahu bihi, kecuali Allah akan menghapuskan, menjatuhkan dosa-dosanya, sayyiatihi, dosa-dosanya sebagaimana daun yang jatuh dari pohon. Ya, ini yang disampaikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Bukhari. Apa kata Rasul? At-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit itu pintu mati syahid bagi setiap muslim. Kayak piye Bapak? Jadi kalau kita misalkan sudah berikhtiar kok tetap loro, kemudian kita bersabar, maka itu adalah pintu mati syahid yang dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk kita. Mengojo golek-golek. Ojo golek-golek terusan nggih. Wis aku tak lunga ning Singapura wae mek kena terus bali mulai, ndak begitu. Setelah kita berikhtiar agar kita sehat kok tetap sakit dan terkena wabah, maka itu pintu mati syahid yang dibuka oleh Allah. Dan tidak ada kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia biasa seperti kita melebihi kedudukannya mati syahid. Ya, karena kalau kita kepengen mencapai derajat siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq kangelan. Ya kan? An-Nisa 69 itu urutan. Faman yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang diberi nikmat Allah paling tinggi itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, yang ketiga orang yang mati syahid, wassolihin, yang paling akhir wong soleh. Ya Bapak, ini ki Allah membuka pintu bagi kita sing uripe sik dlewer-dlewer, itu ada pintu mati syahid, namanya terkena wabah penyakit. Ming aja golek-golek sepindah malih. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin, dan jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Perintahnya Umar bin Khattab, kalau ada penyakit terkena wabah, kalau ada satu masyarakat terkena wabah, maka kaum muslimin yang di luar wilayah tidak boleh masuk, yang ada di dalam wilayah tidak boleh keluar. Tapi ini pintu syahadah, pintu mati syahid. Bayangkan kemuliaan oleh Allah untuk kita. Tapi sekali lagi siapa yang
sabar. Jangan sampai sirai mumet awake rada panas bikin status neng WA. Status WA niku lho. Maka saya tuh sampai sekarang tidak pernah mau nulis status neng WA. Jebul kabeh kanca iso maca to niku Bapak nggih. Wo, nggih to. Apa pernah terus nang Facebook nggih to, sandalku cepot. Wong sak negara reti kabeh sandale cepot. Ya. Ini adalah pintu kebaikan bagi orang yang terkena sakit dan dia bersabar. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, bersabar. Setelah kita mengambil semua proses sebab akibat dan kita mengharapkan pahala dari Allah, lah kok tetap loro, pilihannya sabar. Mungkin ada orang yang mengatakan, Mas, tetapi saya tinggal di dunia itu saya senang dunia ini. Ndak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sana ada negeri yang jauh lebih indah dari dunia, namanya surga. Pilih pun jenengan. Nek kula ya rada mikir-mikir, wah nggih biasanya wong ora tau ibadah sing ngono ki jawabane. Nggih ibu-ibu, bapak, ada satu negeri awake dhewe rasa dadak nyambut gawe ora umbah-umbah, ora mangsa, ora mikir mbok godhog sarimi, kepengin mangan sarimi celing langsung ngono, ora gelem madange didulang karo widodari. Gelem mboten panjenengan, Pak? Kudune gelem nggih to. Nek ora gelem berarti rada kurang niku. Ono sing salah, Bapak Ibu-ibu. Widodari ten swarga itu kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bikawan kitab Hadil Arwah ila Biladil Akhirah. Imam Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa di surga itu widodarine, ayune nek didelok menungso nang donya, wong donya mati Pak saking ayune. Wis jenengan ora pengin apa ngoten niku. Ning aja golek-golek lho pindah malih, ana buk tabrak ana musibah oleh ganjaran ingkang mboten ngoten niku. Nyuwun ngapunten nggih Bu, jenengan santai mawon. Kenapa ana widodari paling ayu ten swarga itu istri-istrinya orang mukmin yang bersama-sama masuk surga. Niku paling ayu Bu. Wis to, jenengan sabar mawon pokoke. Nggih to. Ora usah dadak nganggo manikur pedikur apa-apa so krembat ngono. Untu kok dikrembat. Rambut sing dikrembat niku. Nggih, Bapak Ibu-ibu pun wis nek jenengan sabar menjadi seorang wanita yang salehah, berbakti kepada suami panjenengan, Allah menjamin itu. Kembali ke dalam pembicaraan, ibu-ibu, bapak-bapak, di sana ada negeri yang sangat indah. Ya, bayangkan loh, Nabi Idris alaihissalam menurut sebagian ulama itu diajak naik oleh Allah, ya kan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya wonten ing Al-Qur'an, dan aku derajat kedudukannya Idris di kedudukan yang sangat tinggi. Allah menyatakan wonten ing Al-Qur'an. Sebagian ulama itu menyampaikan bahwa Nabi Idris itu oleh Allah diizinkan untuk naik ke langit. Nggih. Rasul kita itu ketemu Nabi Idris ketika Mi'raj di langit keempat kalau tidak salah ya. Nanti bisa dikoreksi. Bisa dikoreksi. Sekali lagi nanti bisa dicari. Seingat saya langit keempat, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam, seingat saya. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di atasnya ketemu Nabi Musa, di atasnya dengan Nabi Adam, di atasnya ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ini di langit keempat. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa Nabi Idris itu begitu tinggal sampai di bumi langit keempat, melihat keindahannya, tidak mau balik ke dunia di bumi kita ini. Ora apa-apa, boleh. Nah, sudah diangkat ke sana kok. Ngopo Mas? Nggih manggon nang donya golek kopi nunggu suwe banget lagi muncul saiki. Alamun dengan awake dhewe manggon nang kono dilayani romo malaikat nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak kan seneng rasane. Iya, ada dunia yang sangat indah. Ini belum surga loh. Surga itu letaknya di mana? Surga itu letaknya di atasnya langit ketujuh, bayangkan. Nabi Idris alaihissalam punika tinggal di bumi langit keempat, satu tempat yang hanya Allah yang tahu indahnya seperti apa, dan para malaikat. Ya, karena penghuni langit itu para malaikat. Tempatnya sangat indah. Nabi Idris menikmati itu. Maka tadi sebagian ulama mengatakan Nabi Idris begitu tinggal di situ, beliau tidak mau balik ke sini. Dan ingat, Nabi Idris itu berarti belum meninggalkan tugasnya, boten. Nabi Idris itu tinggal di tengah masyarakat mukmin. Ya,
Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Idris sekitar 1000 tahun jaraknya, itu semuanya beriman kepada Allah. Pengingkaran mulai muncul pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan lagi keyakinannya keturunannya Nabi Adam yang mulai menyeleweng. Hadirin sekalian, asadaniullah wa iyyakum. Dipun lajengaken malih hadis sahih Bukhari, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan at-ta'unu baqiyatu rijzin aw adzabin arsala ala ta'ifatin min bani Israil. Memang wabah itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bagi ahli maksiat. Hadis sahih Ibnu Majah dan riwayatnya Imam Al-Baihaqi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Rasul kita menyampaikan qala ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta u'linu biha illa betul bitawain wal auja illa lam takun fi aslafihim allatina qad madhu. Tidaklah ada satu masyarakat yang mengerjakan zina terang-terangan sampai diiklankan kecuali Allah akan timpakan kepada mereka wabah penyakit. Ya, dan itu tidak pernah menimpa umat sebelum mereka, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju. Kalau engkau tinggal di satu tempat dan wabah kok datang di tempat itu, jangan engkau pergi dari tempat itu. Ya. Tetapi kalau wabah itu datang dan engkau tidak tinggal di tempat itu, jangan masuk ke wilayah yang ada wabah. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, hadis sahih Bukhari malih niki, wabah itu bisa rahmatnya Allah untuk orang-orang soleh. Saya ulangi, wabah itu rahmat Allah untuk orang-orang soleh. Kenapa? Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih Bukhari pun niku. Bisa dibaca ibu-ibu, bapak, mboten saged nggih. Ora ana sandangane rano harokate nggih to ibu-ibu apa. Wah limoso ge penting celkunthik nggih. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Sehingga para ulama tidak berselisih pendapat Quran terjemah itu bukan Quran. Terjemah itu tafsir singkat. Nggih. Jadi kalau panjenengan kepengen mendapatkan pahala membaca itu yang bahasa Arab. Jadi kalau panjenengan baca terjemahannya itu untuk menguatkan keimanan kita, tapi itu adalah tafsir singkatnya dari Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, maka belajar bahasa Arab. Monggo diluangkan waktu kita. Kenapa? Karena ini merupakan sarana kita untuk memahami ajaran Islam. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan belajar bahasa Arab, mengetahui bahasa Arab itu wajib, kata Imam Syafi'i rahimahullah, minimal untuk urusan-urusan yang wajib bagi kita. Ya, minimal untuk urusan-urusan yang wajib, kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kembali ke dalam pembicaraan. Niku dipikir ke mangkih nggih. Kita pikirkan hadisnya ini. Rasul kita hadis sahih Bukhari menyampaikan at-ta'unu kana adzaban yam'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah itu bisa jadi adalah siksa bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tetapi bisa jadi dia adalah rahmatnya untuk orang-orang mukmin. Jadi wabah itu bisa menimpa orang mukmin, bisa menimpa ahli maksiat. Tergantung kemudian bagaimana sikapnya. Kalau orang mukmin dia terkena wabah dan dia bersabar, sekali lagi Rasul kita menyampaikan hadisnya ini, kita lajengaken. Falaisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Rasul kita menyampaikan, maka tidaklah ada seseorang yang tertimpa wabah kemudian dia yamkusu fi baladi, tetap tinggal di tempatnya, sabiran muhtasiban, niatnya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu bahwa bencana itu tidak menimpa dirinya kecuali dengan takdir Allah, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tentrem mboten atine, kudune tentrem, mboten sah borong masker.
Nggih. Nek panjenengan betah masker beli 1 2 wangun lah mboten napa-napa. Kok tuku mati 20 kotak ajeng dienggo ngopo? Kucingnya dimaskeri, pitike dimaskeri, kabeh dimaskeri wala Mas. Pun ahzul asbab itu beda dengan panik loh. Nggih. Kalau Anda masuk ke rumah sakit Anda pakai masker wajar lah karena Anda ketemu dengan orang sakit. Nggih, Pak Dokter nggih. Tanyakan Pak Dokter niku. Jadi kalau kita masuk rumah sakit kok kita pakai masker wajar. Kenapa? Kita ketemu wong loro-loro ya sudahlah itu ikhtiar. Ming ning omahe dhewe ora ana sing lara kok. Lah kok nganggo masker iki ngopo apa nggih? Ya ndak usah begitu. Nyuwun ngapunten nggih, ingat sapa itu jenenge penyanyi Amerika yang masuk Islam, Michael Jackson. Itu kan zaman dia belum mengenal Islam itu bahkan sampai di dalam ruangnya itu dia membuat apa jenenge niku ruangan oksigen khusus untuk menjaga kesehatan. Oh nggih Bapak. Kalau Allah mentakdirkan sehebat apapun artis usianya 40 tahun itu tetap meninggal. Meninggalnya mendadak gitu Bapak. 1 bulan yang lalu mungkin heboh kan di Indonesia. Ya. Orang kaya, sugih, bagus, bojone kandhane wayu banget kandhane gitu Pak nggih. Ya tetap meninggal. Dia tidak sakit apa-apa nggih to. Nek dia secara ikhtiar apa to sing kurang? Mungkin karena dia orang kaya minum suplemen setiap hari. Awake diminum suplemen kapan? Nek sirahe rada mumet gitu Pak. Tapi ketika Allah mentakdirkan meninggal ya sudahlah meninggal. Apalagi kita hidup wong urip niku ujungnya adalah mati. Setuju mboten jenengan? Nek ra setuju lho semaput nggih Bapak lah. Kudu setuju wong urip itu akhirnya adalah mati. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk selamat setelah mati. Niki jebule pun 35 menit kadose. Ya, materi kita belum kita tambah. Mari kita tambah materi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang melanjutkan materi kita 5 menit. Insyaallah pekan depan kita laksanakan malih. Kalau ini kita sampaikan akibat buruk perbuatan dosa yang ketiga apa? Sempat kita bicarakan tetapi kemudian singkat. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan maksiat itu menjadikan wahsatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Maksiat itu menyebabkan seorang manusia ibadahnya terasa hambar. Jadi kalau seorang manusia merasakan ibadah kok babar belas tidak ada nikmatnya, itulah teguran Allah untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya Allah sedang berusaha jauh dari orang itu. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengisahkan cerita seorang abid Bani Israel. Abid ini mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena dia bermaksiat tetapi tidak dihukum oleh Allah. Dan dia berdoa, ya Allah, aku bermaksiat kepadamu, tapi kenapa engkau tidak menghukumku? Maka Allah jawab melalui seorang nabi dari Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada umatmu itu, bukankah setelah engkau bermaksiat kepadaku, maka engkau merasakan ibadah itu tidak ada nikmatnya. Itulah teguran. Ya hadirin sekalian. Dan Allah memberikan hadiah berupa nikmatnya keimanan kepada siapa? Kepada orang yang patuh dan taat kepada Allah. Hadis Sahih Bukhari, Rasul kita ngendika, bapak-bapak monggo kita catat baik-baik di dalam hati kita dan di dalam kepala kita dan kita laksanakan. Rasul kita ngendika, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ketiganya ada pada diri seorang manusia, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah. Kalau salah satu atau 3-tiganya hilang, maka orang akan merasakan beribadah kepada Allah itu susah. Nek kon ngibadah niku sing dieling-eling susahe, paite. Poso sing dieling-eling ngeleh. Waduh nek poso iki ngeleh kan. Nggih, ana ora poso sing ora ngeleh. Poso manuk. Niku nek cah TK kelas TK kecil wangun nggih to.
Poso manuk wis 45 tahun, mbok putune loro poso manuk isian. Nggih, manuk guwek nggih, Pak nggih. Madang bengi wangun niku nggih to. Manuk emprit ya ora wangun nggih to. Hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum, 3 perkara punika punapa? 1, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang akan merasakan beribadah itu rasanya manis dan indah ketika dia menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai pihak yang paling dicintai. Jadi orang ketika dicabut manisnya beribadah, mesti ada salah satu di antara 3 perkara yang tidak dikerjakan. Ini kan hukumnya wajib loh Bapak. Orang yang tidak menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai pihak yang paling dicintai itu maksiat hati. Nggih mboten nggih. Sampai Umar itu ditegur oleh Rasul kita Muhammad SAW. Umar mengatakan matur kepada Rasul kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi, atau kama qala. Umar matur, ya Rasulullah, sungguh Anda itu orang yang paling saya cintai, melebihi apapun kecuali diri saya. Ya, maka Rasul kita Muhammad SAW ngendika, wahai Umar, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi min kulli syai'in hatta nafsahu, hatta nafsiya kama qala. Rasul kita ngendika, wahai Umar, tidak sempurna keimanan seorang manusia sampai dia menjadikan aku Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pihak yang dia cintai di atas siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ya, oh berarti keimanannya Umar waktu itu belum sempurna. Mboten, Umar tidak tahu. Maka Umar diberitahu oleh Allah, oleh Rasul, karena itu akan menjadi pelajaran berharga bagi kita sampai hari kiamat. Umar bin Khattab langsung, kalau begitu ya Rasulullah, saat ini engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas siapapun, termasuk diriku. Nggih, orang aku, sedap nggih. Kalau pikir-pikir saya orang ngoten niku nek Umar, langsung nggih Pak. Rasul kita mengatakan, al-an ya Umar, sekarang barulah pemahaman dan keyakinanmu benar dalam urusan itu. Ingkang mongko kalih, seorang manusia itu akan merasakan manisnya iman kapan? Ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, mencintai orang lain karena Allah. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, tandanya taat dan pengorbanan. Kalau mencintai orang lain karena Allah, tandanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai teman akrab karena Allah. Tandanya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita melihat orang yang kita cintai mau melakukan perbuatan mungkar, kita cegah dan kita ingatkan. Yang paling akhir 5 menit, kirang 1 menit. Dan benci berbuat dosa sebagaimana benci masuk neraka. Ayyakroha ayya'uda ilal kufur kama yakrohu ayyakudzafa finnar. Yang ketiga, Rasul kita menyampaikan manusia itu akan merasakan manisnya iman apabila dia bisa membenci perbuatan kufur atau maksiat sebagaimana benci masuk api neraka. Salah satunya hilang, orang akan kehilangan manisnya iman. Maknanya apa? Maknanya maksiat menghilangkan nikmatnya beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu nikmat yang tidak ada bandingnya di dunia ini, Bapak-bapak. Sekap bincang kita laksanakan kemauan, insyaallah. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak dari materi kita? Monggo, termasuk wabah tadi, monggo. Tapi jangan tanya ya bagaimana caranya menurut dokter. Nah, saya bukan dokter itu. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Ada materi, ada pertanyaan, Bapak Ibu-ibu? Dari materi kita atau dari yang lain, saya persilahkan. Sekap. Nggih. Jadi intinya materi pertama, tidak usah khawatir dan jangan panik menghadapi wabah. Mohon kesehatan dan mohon kesabaran. Itu tugas yang penting. Mohon kepada Allah sehat dan mohon kepada Allah agar kita sabar sehingga tidak menjadi orang yang kehilangan arah. Boleh tidak panjenengan borong oleh gitu, borong gedok oleh bagi untuk pengajian malam Ahad boleh.
Cekap ibu-ibu, bapak, saya itu tidak ada pertanyaan. Nggih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.